tujuan. Perencanaan pembelajaran adalah proses penting dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pendidikan agama Islam. Desain kompetensi dan tujuan pembelajaran merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Tujuan pembelajaran untuk menyusun kompetensi yang diharapkan dari siswa dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Memahami pentingnya desain kompetensi dan tujuan pembelajaran dalam konteks PAI. Adapun definisi tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang bersifat spesifik, terukur, dan dapat dicapai oleh peserta didik. Jenis-jenis tujuan pembelajaran, yakni pertama, tujuan kognitif, terkait dengan penguasaan pengetahuan dan informasi, misalnya memahami konsep-konsep agama Islam. Yang kedua, tujuan afektif, terkait dengan sikap dan nilai, misalnya membentuk sikap religius dan moral. Ketiga, tujuan psikomotorik, terkait dengan keterampilan praktis, misalnya kemampuan melaksanakan sholat dengan benar. Pengertian desain kompetensi. Desain kompetensi adalah proses yang melibatkan identifikasi kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Adapun komponen kompetensi, yakni adalah pengetahuan-pengetahuan yang harus dikuasai peserta didik dalam bidang agama Islam. Keterampilannya merupakan kemampuan praktis yang perlu dimiliki, seperti keterampilan ibadah, berbicara bahasa Arab, atau keterampilan dalam berinteraksi dengan orang lain. Adapun sikapnya, pembentukan karakter atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Desainnya, kompetensi dalam PAI, yakni kompetensi yang dimaksud dengan mencakup penguasaan ajaran Islam dengan bidang akidah, akhlak, ibadah, serta sosial. Dengan kompetensi ini mengacu pada tujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas tapi juga berakhlak mulia. Pengertian perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan pembelajaran. Adapun definisi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses yang dilakukan oleh pendidik untuk merancang kegiatan pembelajaran yang sistematis dan terstruktur agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Tujuan pembelajaran PAI, yakni meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ajaran Islam, menyusun kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, menjaga kesinambungan antara tujuan pembelajaran dan hasil yang diinginkan, dan pentingnya perencanaan pembelajaran PAI, yakni memastikan pembelajaran lebih terarah dan terukur, dan menyediakan pedoman bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan yang lebih efektif. Lanjut, tujuan pembelajaran PAI. Nah, jadi tujuan umum pembelajaran PAI adalah membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi selain itu, tujuan umum pembelajaran PAI juga untuk menanamkan pemahaman agama yang mendalam, serta kemampuan untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan khusus pembelajaran PAI yaitu menguasai prinsip-prinsip ajaran Islam, baik dalam bidang akidah, ibadah, maupun akhlak, dan mampu mengimplementasikan ilmu agama dalam interaksi sosial, dan menjalankan kewajiban sebagai muslim yang baik, serta memiliki sikap positif terhadap sesama manusia. Lanjut, menyusun kompetensi dasar. Nah, jadi pengertian kompetensi dasar adalah pencapaian yang harus diperoleh peserta didik dalam setiap mata pelajaran untuk mencapai kompetensi yang lebih tinggi. Nah, adapun langkah-langkah menyusun kompetensi dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
bahwasanya kita harus mengidentifikasi dulu tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menentukan materi pembelajaran. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga, yaitu kita harus memilih metode yang sesuai. Lanjut, menyusun indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi pengertian indikator pencapaian kompetensi adalah tanda atau ukuran yang digunakan untuk menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Nah, adapun langkah-langkah menyusun indikator pencapaian kompetensi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya kita harus menentukan apa yang perlu dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, kita harus membuat indikator yang jelas dan terukur untuk mencapainya. Yang ketiga, yaitu sesuaikan indikator dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Lanjut, strategi pembelajaran untuk PAI. Nah, jadi strategi pembelajaran PAI yaitu yang pertama, strategi ceramah, yaitu menyampaikan informasi yang bersifat teori atau konsep dasar. Yang kedua, yaitu dengan diskusi, yaitu melibatkan peserta didik dalam berbicara dan bertukar pikiran mengenai topik-topik tertentu seperti keimanan dan etika. Yang ketiga yaitu praktik ibadah, yaitu memberikan kesempatan peserta didik untuk mempraktikkan ibadah seperti sholat, wudhu, dan lain-lain. Kemudian adapun metode pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran PAI, yaitu yang pertama metode inquiry ataupun penemuan, yang dimana membantu peserta didik untuk menemukan jawaban sendiri tentang konsep-konsep agama. Yang kedua, yaitu pembelajaran berbasis proyek, yaitu mengaitkan ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu adalah evaluasi pembelajaran. Adapun tujuan evaluasi pembelajaran ini adalah menilai apakah peserta didik sudah mencapai kompetensi yang telah ditentukan, mengetahui efektivitas metode yang digunakan dalam pelajaran. Adapun jenis-jenis evaluasi pembelajaran ini ada dua. Yang pertama itu adalah evaluasi formatif yang dilakukan selama proses pelajaran berlangsung seperti kuis atau diskusi. Nah, yang kedua itu adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini adalah yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai hasil akhir pembelajaran seperti ujian atau tugas akhir. Nah, adapun metode evaluasi yang digunakan ini adalah ujian tulis untuk mengukur pengetahuan, observasi keterampilan praktis, misalnya dalam melaksanakan sholat, penilaian sikap, misalnya melalui jurnal atau refleksi pribadi. Nah, selanjutnya itu adalah peran guru dalam desain kompetensi dan tujuan pembelajaran. Adapun peran guru ini adalah perancang pelajaran. Guru bertanggung jawab merancang kompetensi dan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adapun fasilitator ini adalah membantu peserta didik memahami materi ajar yang mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Dan adapun motivator ini adalah memberi dorongan agar peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir itu adapun evaluator itu adalah menilai proses dan hasil belajar sesuai indikator pencapaian kompetensi. Pentingnya peran guru menjamin keselarasan antara rencana, proses, dan hasil pembelajaran, menumbuhkan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif. Nah, selanjutnya itu adalah tantangan dalam mendesain kompetensi dan tujuan pembelajaran PAI. Apa itu tantangan dalam mendesain kompetensi dan tujuan pembelajaran PAI? Yaitu tantangan yang dihadapi guru, perbedaan latar belakang peserta didik dalam memahami agama, keterbatasan waktu dan fasilitas pembelajaran, kurangnya niat atau minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran agama, kebutuhan untuk menyesuaikan metode dengan perkembangan zaman. Nah, strategi menghadapi tantangan ini adalah digunakan metode pelajaran yang variatif dan kontekstual, bangun komunikasi yang baik dengan peserta didik, gunakan teknologi sebagai alat baru pembelajaran. Nah, kesimpulan yang terakhir adalah desain kompetensi dan tujuan pembelajaran adalah utama dalam perencanaan pembelajaran PAI. Tujuan pembelajaran harus mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Guru memiliki peran penting sebagai perancang, pelaksana, dan evaluator pembelajaran.
Nah, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurangnya, kami mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya.